Bayangkan sebuah penjara yang dijuluki neraka dunia, tempat ribuan narapidana geng paling berbahaya dikurung tanpa ampun. Inilah Cecot, penjara super maksimum di El Salvador yang menuai kontroversi dan kekaguman sekaligus. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok baja itu? Tapi sebelum kita kupas tuntas penjara paling kejam di dunia ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Sang Presiden, karena di sini kamu akan temukan fakta yang tak biasa. Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, di El Salvador kini menjadi sorotan dunia sebagai penjara dengan tingkat keamanan paling ketat. Diresmikan pada Januari 2023, fasilitas ini dibangun untuk menampung para anggota geng kriminal paling berbahaya di negara itu. Pemerintah El Salvador mengklaim penjara ini sebagai bagian dari strategi nasional memberantas kejahatan terorganisir. Terletak di daerah terpencil di Tecoluca, sekitar 74 km dari ibu kota San Salvador, Cecot mampu menampung hingga 40.000 narapidana. Luasnya mencakup lebih dari 166 hektar, menjadikannya salah satu penjara terbesar di dunia. Bangunannya dikelilingi pagar listrik tinggi, dilengkapi dinding beton besar dan 19 menara pengawas yang terus dijaga. Sistem keamanan di dalamnya didesain dengan kontrol ekstrim. Setiap sudut area dilengkapi kamera pengintai, dan petugas keamanan bersenjata berat berjaga selama 24 jam. Para tahanan tidak diberi akses ke dunia luar, tanpa kunjungan keluarga ataupun komunikasi melalui telepon. Sel-sel di dalam Cecot dirancang sangat minim kenyamanan. Setiap sel dapat menampung hingga 80 orang, hanya dilengkapi 2 toilet dan 2 wastafel. Makanan disajikan 3 kali sehari dengan menu sederhana, dan disajikan tanpa peralatan makan demi mencegah risiko digunakan sebagai senjata. Para tahanan diizinkan keluar dari sel hanya selama 30 menit per hari untuk berolahraga, itu pun dengan tangan terborgol. Penjara ini bahkan tidak memberikan fasilitas rehabilitasi atau pendidikan, menekankan bahwa fungsinya semata-mata untuk penahanan dan pencegahan kejahatan. Presiden El Salvador, Nayib Bukele, menyebut Cecot sebagai simbol tekad negara dalam mengakhiri kekuasaan geng kriminal yang selama puluhan tahun mencekam masyarakat. Menurutnya, langkah ekstrim ini telah membawa dampak positif dengan penurunan signifikan angka kejahatan di berbagai wilayah. Namun, keberadaan penjara ini menimbulkan perdebatan di kalangan internasional. Organisasi-organisasi HAM menyuarakan kekhawatiran soal pelanggaran hak dasar para tahanan. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai bentuk pemenjaraan massal yang mengabaikan proses hukum. Pemerintah El Salvador membalas kritik tersebut dengan menyatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan respons terhadap krisis kejahatan yang selama ini tidak terkendali. Mereka menilai keamanan dan keselamatan masyarakat lebih utama dibanding kenyamanan tahanan. Gambar-gambar dari dalam Cecot sempat viral, memperlihatkan tahanan yang duduk berdesakan, berkepala plontos, dan berpakaian minim, dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Banyak pihak menyebutnya sebagai representasi kekerasan negara terhadap warganya sendiri. Meski demikian, survei lokal menunjukkan bahwa sebagian besar warga El Salvador mendukung kebijakan keras ini. Mereka merasa lebih aman, dan kehidupan di berbagai kota menjadi lebih tenang dibandingkan sebelumnya.
Cecot bukan hanya sekadar fasilitas penahanan, melainkan juga alat propaganda yang kuat bagi pemerintah. Bukele kerap memamerkan keberhasilan penjara ini melalui media sosial, menampilkan bagaimana negara tidak lagi memberi ruang bagi para pelaku kejahatan. Sejumlah ahli memperingatkan bahwa ketergantungan pada penahanan massal bisa berdampak jangka panjang, seperti kelebihan kapasitas atau ketidakadilan hukum. Namun, hingga kini, pemerintah El Salvador terus mempertahankan pendekatan ini tanpa banyak kompromi. Dengan luas, kapasitas, dan sistem keamanan ekstrim, Cecot kini disebut-sebut sebagai penjara paling ketat dan kejam di dunia. Ia menjadi simbol keberhasilan dan kontroversi sekaligus dalam pertempuran antara keamanan dan hak asasi manusia. Apakah El Salvador akan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menghadapi kejahatan terorganisir, atau justru akan menjadi peringatan akan bahaya kekuasaan tanpa batas? Waktu yang akan menjawab. Sejak dibuka, Cecot telah menampung lebih dari 12.000 narapidana. Mayoritas diantaranya merupakan anggota geng Mara Salvatrucha, MS-13, dan Barrio 18. Kedua geng ini telah lama menjadi momok di El Salvador, terlibat dalam pembunuhan, pemerasan, dan perdagangan narkoba. Pemerintah menggunakan kebijakan darurat nasional untuk menangkap puluhan ribu tersangka anggota geng dalam waktu singkat. Banyak dari mereka ditahan tanpa proses pengadilan yang lengkap, menimbulkan kekhawatiran atas prinsip keadilan. Operasi militer dan polisi yang digelar secara masif berhasil membersihkan banyak wilayah dari kekuasaan geng. Warga di beberapa kota melaporkan bahwa mereka kini bisa berjalan di malam hari tanpa rasa takut, sesuatu yang dulu mustahil. Namun, dalam laporan Human Rights Watch, ditemukan banyak kasus penahanan yang tidak memiliki bukti kuat. Bahkan ada warga yang bukan anggota geng ikut tertangkap karena hanya memiliki tato atau berada di wilayah yang dicurigai. Pemerintah berdalih bahwa tindakan keras seperti ini merupakan harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan masa depan generasi muda dari pengaruh geng. Mereka menekankan bahwa prioritas utama adalah menghentikan kekerasan jalanan. Cecot sendiri menjadi simbol utama dari War on Gangs di bawah pemerintahan Nayib Bukele. Setiap pengiriman narapidana ke fasilitas ini disiarkan luas di media, menampilkan barisan tahanan tanpa baju, tangan terikat, dan dikawal aparat bersenjata lengkap. Langkah ini menuai perhatian dunia. Beberapa negara di Amerika Latin bahkan mulai mempelajari model Cecot sebagai inspirasi dalam menangani masalah geng dan kejahatan terorganisir di wilayah mereka masing-masing. Namun, para pengamat memperingatkan bahwa penindasan ekstrim tanpa kejelasan hukum dapat menciptakan generasi baru yang semakin radikal dan penuh dendam. Mereka mempertanyakan apa yang akan terjadi jika tahanan-tahanan ini suatu hari dibebaskan. Dari sisi fasilitas, Cecot tidak memberikan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau rehabilitasi psikologis. Para tahanan hidup dalam rutinitas ketat dan isolasi mental, sesuatu yang dianggap bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan. Kondisi sel yang padat dan minim ventilasi juga menjadi sorotan.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa ada tahanan yang jatuh sakit karena kekurangan cahaya matahari dan sanitasi yang buruk. Pihak berwenang membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa semua standar internasional telah dipenuhi. Mereka bahkan menyebut bahwa Chechot adalah penjara paling modern dan aman di Amerika Tengah. Sementara itu, keluarga para tahanan hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Mereka tidak diberi izin mengunjungi atau bahkan berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang ditahan di Chechot. Beberapa organisasi kemanusiaan telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mengizinkan pemantauan independen terhadap kondisi penjara. Namun, hingga kini akses tersebut belum diberikan secara luas. Pemerintah Bukele masih sangat defensif terhadap kritik. Dalam berbagai pernyataan, Presiden dan para pejabat menyebut bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan luar negeri selama rakyat El Salvador merasa aman. Dari sudut pandang politik, Chechot meningkatkan popularitas Bukele secara signifikan. Ia dianggap sebagai sosok kuat yang berani mengambil risiko demi melindungi rakyatnya dari teror geng. Namun, kritik juga datang dari dalam negeri, terutama dari pihak oposisi dan kelompok sipil. Mereka mempertanyakan berapa lama negara bisa mempertahankan sistem represif ini tanpa menciptakan celah hukum yang serius. Pengacara-pengacara lokal melaporkan kesulitan dalam mengakses klien mereka yang ditahan di Chechot. Banyak kasus yang tidak mendapatkan pendampingan hukum memadai menambah beban pada sistem peradilan. Sementara itu, beberapa tahanan dilaporkan telah meninggal dunia selama dalam tahanan, namun penyebab kematiannya tidak dijelaskan secara rinci kepada publik. Hal ini memicu kemarahan dari aktivis HAM. Bukele tetap bersikukuh pada kebijakannya. Dalam salah satu pidatonya, ia menyatakan, "Kami tidak akan minta maaf karena melindungi warga El Salvador dari kekacauan. Kami berperang, dan ini adalah medan tempurnya." Di balik tembok tinggi Chechot, ribuan orang kini hidup tanpa masa depan yang jelas. Mereka adalah hasil dari kebijakan garis keras yang secara efektif mengubah wajah sistem hukum pidana di El Salvador. Beberapa analis menyebut bahwa penjara ini bisa menjadi bom waktu. Jika sistem ini gagal mengatasi akar masalah sosial dan ekonomi, maka kekerasan bisa kembali meledak ketika tekanan tidak lagi bisa ditahan. Media internasional terus memantau perkembangan Chechot. Wartawan dari berbagai negara telah berusaha masuk untuk meliput kondisi penjara secara langsung, namun hanya sedikit yang diberi akses. Sementara itu, pemerintah menggunakan narasi ketegasan sebagai modal politik menjelang pemilu berikutnya. Chechot dijadikan bukti nyata komitmen negara dalam memulihkan stabilitas dan hukum. Pertanyaan besarnya adalah, apakah model seperti ini bisa benar-benar menciptakan perdamaian jangka panjang, atau hanya menunda siklus kekerasan yang lebih besar di masa depan? Untuk saat ini, Chechot tetap berdiri kokoh sebagai penjara paling ketat dan kontroversial di dunia, sekaligus simbol El Salvador yang berubah arah dengan cara yang tidak biasa. Di luar negeri, Chechot telah memicu perdebatan panas antara para pendukung pendekatan tangan besi dan para pembela hak asasi manusia.
Beberapa pemimpin di negara-negara Amerika Latin memuji langkah El Salvador sebagai terobosan berani dalam menumpas geng jalanan yang merajalela. Namun, di mata pengamat internasional, sistem seperti cecot menimbulkan kekhawatiran jangka panjang tentang erosi demokrasi. Mereka menyebut model ini sebagai bentuk otoritarianisme populer karena didukung rakyat tetapi melanggar prinsip-prinsip hukum. Warga El Salvador sendiri hidup dalam dua realitas yang kontras. Di satu sisi, mereka merasakan kedamaian dan menurunnya angka pembunuhan. Di sisi lain, ada ketakutan bahwa siapapun bisa dituduh sebagai anggota geng dan dijebloskan ke cecot tanpa proses jelas. Pemerintah menggunakan algoritma dan sistem digital untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, namun masih ada laporan tentang kesalahan identifikasi. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang keakuratan data dan potensi penyalahgunaan wewenang. Para tahanan yang dikirim ke cecot tak pernah tahu kapan mereka akan diadili atau dibebaskan. Bagi banyak dari mereka, penahanan di sana seolah menjadi hukuman tanpa akhir, tanpa pengadilan atau pembelaan. Tidak sedikit yang menyebut cecot sebagai penjara bayangan, tempat di mana sistem keadilan berhenti dan kekuasaan negara mengambil alih sepenuhnya. Di sana, keheningan menjadi simbol ketakutan dan kendali total. Pemerintah terus menggencarkan penangkapan. Setiap minggu, ratusan tersangka baru dikirim ke fasilitas tersebut. Cecot semakin padat, dan ruang gerak tahanan semakin terbatas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana sistem ini akan bertahan dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Tanpa rehabilitasi, apakah para tahanan akan benar-benar berubah atau justru menjadi lebih ekstrim? Beberapa analis menyarankan bahwa El Salvador harus mulai berpikir tentang tahap pasca cecot, termasuk program deradikalisasi dan integrasi kembali ke masyarakat. Namun wacana ini belum masuk ke dalam prioritas pemerintah. Dalam beberapa video propaganda yang dirilis resmi, terlihat para tahanan digiring dengan kepala tertunduk, tangan diborgol, dan dikawal oleh puluhan aparat. Pemandangan ini disebut sebagian pihak sebagai simbol kekuatan, tetapi juga simbol ketakutan. Media pemerintah menggambarkan cecot sebagai benteng terakhir melawan kejahatan. Namun media independen dan asing melihatnya sebagai simbol ketidakadilan yang diselimuti narasi keamanan. Keluarga para tahanan yang hilang tanpa kabar mulai membentuk komunitas diam-diam untuk mencari keadilan. Mereka menulis surat ke organisasi internasional, berharap ada tekanan dari luar untuk membuka akses informasi. Pihak gereja dan beberapa pemimpin agama mulai bersuara, menyerukan keseimbangan antara keadilan dan kasih. Mereka khawatir bahwa masyarakat sedang diarahkan untuk membenci sesama warga yang belum tentu bersalah. Sementara itu, masyarakat El Salvador tampaknya terbelah. Sebagian besar mendukung kebijakan Bukele karena merasakan keamanan. Namun kelompok minoritas mulai mempertanyakan dampak sosial dan moral jangka panjang dari pendekatan ini. Beberapa akademisi menyatakan bahwa keberhasilan jangka pendek
tidak boleh menutupi potensi kerusakan pada institusi hukum. Mereka menyarankan transparansi lebih tinggi dan evaluasi berkala atas sistem penahanan ini. Sebagian mantan anggota geng yang pernah bebas dari penjara menyampaikan bahwa sistem seperti Cecot tidak memberikan ruang untuk perubahan. Mereka hanya dijebak dalam siklus kekerasan dan balas dendam. Laporan Amnesty International tahun 2024 mencatat bahwa El Salvador mengalami penurunan tajam angka pembunuhan, namun peningkatan jumlah pelanggaran hak sipil dan kebebasan pribadi. Negara ini dinilai berhasil tetapi membayar mahal. Negara-negara tetangga seperti Honduras dan Guatemala mulai mengkaji sistem serupa, tetapi mereka juga belajar dari kontroversi seputar Cecot. Mereka mempertimbangkan keseimbangan antara kekuatan dan hukum. Organisasi PBB meminta akses masuk ke Cecot untuk melakukan investigasi independen terhadap kondisi tahanan. Namun hingga kini, permintaan tersebut masih belum dikabulkan pemerintah. Di dunia maya, warganet El Salvador memuji tindakan keras pemerintah, menyebutnya sebagai momen pembersihan sejarah. Namun muncul juga suara-suara yang meminta lebih banyak transparansi dan keadilan bagi semua warga. Beberapa jurnalis lokal mengalami intimidasi ketika mencoba melaporkan kondisi sebenarnya dari dalam penjara atau mendokumentasikan suara keluarga tahanan. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya sensor informasi. Sistem pendidikan dan pemasyarakatan negara kini ditantang untuk merespons gelombang penahanan besar-besaran ini.